Debat akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Saya rasa perspektif dari debat ini harus jauh lebih luas karena kita tidak hanya bicara tentang adat, tanah, atau keputusan tetua semata. Kita sedang bicara tentang apakah seluruh fondasi identitas suatu komunitas boleh dikorbankan demi kemajuan sosial yang sangat modern, individualistik, dan seragam. Ada 3 framing untuk menggambarkan debat ini. Yang pertama, komunitas adat Kairan itu bukan sekedar kumpulan individu yang tinggal di wilayah terpencil. Mereka adalah komunitas komunal yang hidup berdasarkan keterikatan sosial, sejarah, kolektif, dan sistem nilai turun-temurun yang menjaga keberlangsungan mereka selama ratusan tahun. Dalam dunia mereka, tanah bukan komoditas ekonomi biasa, tapi simbol identitas, sejarah leluhur, dan alat keberlangsungan komunitas. Maka ketika oposisi bicara tentang kepemilikan individu, otonomi personal, atau integrasi cepat, mereka ini sebenarnya sedang meminta masyarakat Kairan mengganti cara hidup komunal menjadi cara hidup individualistik atau masyarakat urban modern. Tapi apa output dari reformasi yang dibawa oposisi ini? 1. Akan ada fragmentasi identitas budaya, karena generasi muda semakin cepat meninggalkan desa tanpa proses transfer nilai budaya. Tapi yang kedua, tanah adat perlahan akan berubah menjadi aspek ekonomi yang bisa dijual secara individual. Ini penting karena apa? Karena ketika individu miskin atau terdesak secara ekonomi menjual tanah mereka, maka dalam jangka panjang komunitas kehilangan kontrol atas wilayah leluhur mereka sendiri. Yang pertama, tentang identitas komunal dan keberlangsungan budaya. Parameter kami ini sederhana, mana kerugian yang lebih irreversibel. Saya rasa kehilangan budaya jauh lebih permanen dibanding perlambatan modernisasi. Kenapa? Karena ketika bahasa hilang, struktur adat runtuh, dan generasi muda tercabut dari tradisinya, itu hampir mustahil dipulihkan secara otentik. Banyak negara hari ini bahkan menghabiskan miliaran untuk menghidupkan kembali budaya adat yang sudah hancur akibat modernisasi paksa. Sedangkan keterlambatan integrasi sosial ini masih bisa dilakukan secara bertahap tanpa menghancurkan pondasi budaya terlebih dahulu. Tapi yang kedua, sistem rumah adat sebenarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Misalnya, kepemilikan sosial yang sangat penting. Kepemilikan tanah kolektif. Oposisi akan melihat ini sebagai pembatas kebebasan ekonomi individu, tapi kami di sini melihatnya sebagai mekanisme perlindungan komunitas dari eksploitasi pasar. Kenapa? Karena ketika tanah ini bisa dijual bebas secara individu, aktor luar yang lebih kaya ini seperti perusahaan, investor, atau elit ekonomi, perlahan ini akan dapat membeli wilayah adat sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, masyarakat adat ini justru akan kehilangan rumah, sumber daya, dan posisi tawar-menawar mereka sendiri. Tapi yang ketiga, otoritas tetua adat dan struktur sosial tradisional akan melemah karena keputusan kolektif digantikan oleh kepentingan individu masing-masing. Framing kedua, debat ini harus melihat bagaimana modernisasi seringkali bekerja secara hegemonik yang disebut sebagai kemajuan sosial. Di mosi ini sebenarnya dibangun berdasarkan standar masyarakat urban modern, yaitu individualisme, mobilitas cepat, integrasi pasar kerja, dan kebebasan personal. Masalahnya, tidak semua komunitas ini mendefinisikan kesejahteraan dengan cara yang sama. Bagi masyarakat urban, mungkin sukses ini berarti dalam aspek karir, mobilitas sosial, atau kepemilikan individu. Tapi, bagi komunitas adat ini seperti Kairan, kesejahteraan ini bisa berarti keterikatan sosial, kesinambungan tradisi, keamanan komunal, dan keberlangsungan identitas leluhur. Maka secara tidak langsung, oposisi ini sedang memaksakan definisi kemajuan yang homogen kepada komunitas yang memiliki sistem yang berbeda. Kemudian framing yang ketiga dari debat ini adalah komunitas adat adalah kelompok yang secara historis paling rentan kehilangan identitas. Ketika modernisasi dilakukan terlalu cepat, lihat banyak komunitas adat di dunia ini, bahasa mereka hilang, tanah mereka diambil, budaya mereka dimodifikasi, dan generasi mudanya tercabut dan akar sosial mereka sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena modernisasi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan budaya untuk mempertahankan dirinya. Maka beban kami di sini adalah membuktikan, 1. Kenapa pelestarian tradisi budaya ini lebih penting dibanding percepatan modernisasi sosial, dan 2. Kenapa kerusakan budaya bersifat jauh lebih permanen dan sulit dipulihkan dibanding keterlambatan reformasi sosial. Sedangkan sistem kolektif ini memastikan tanah tetap berada dalam kontrol komunitas lintas generasi. Tapi oposisi akan bilang apa? Ini membatasi kebebasan individu. Saya rasa ini terlalu menyederhanakan relasi sosial masyarakat adat, karena komunitas komunal ini tidak dibangun berdasarkan logika liberal murni, bahwa individu selalu lebih penting daripada komunitas. Dalam masyarakat adat,
Identitas individu justru ini lahir dari keberadaan komunitas itu sendiri. Maka perlindungan terhadap struktur komunal ini bukan penindasan otoritas, tapi ini adalah cara untuk menjaga keberlangsungan sosial mereka. Kemudian yang kedua, tentang generasi muda dan magang budaya. Oposisi di sini akan bilang kewajiban magang budaya ini akan menghambat pendidikan serta karir. Masalahnya, mereka ini tidak melihat budaya ini hanya sebagai aktivitas simbolik. Padahal, budaya adalah mekanisme transfer pengetahuan sosial dalam 1 tahun magang budaya. Pemuda di sini belajar bahasa, sejarah lisan, ritual pertanian, penyelesaian konflik, dan nilai sosial. Komunitas mereka ini penting karena transfer ini generasi muda akan mengalami keterputusan identitas. Ketika generasi muda ini pergi terlalu cepat ke kota, mereka perlahan kehilangan keterikatan dengan budaya dan tidak kembali. Outputnya apa? Outputnya desa kehilangan penerus budaya dan struktur adat melemah. Integrasi cepat ke sistem modern ini sering membuat masyarakat adat kalah bersaing dan akhirnya termarginalkan secara ekonomi maupun sosial. Di dunia kami, modernisasi ini tetap bisa berjalan tanpa menghancurkan fondasi budaya komunitas. Kami menang karena kehilangan budaya jauh lebih permanen dibanding keterlambatan reformasi sosial. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.